Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya morbus Hansen atau yang biasanya disebut lepra. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang diharapkan dari teman-teman Agnes, yaitu teman Agnes mampu mengetahui definisi atau etiologi, kemudian gejala dan tanda, sampai terapi dari kusta atau lepra atau morbus Hansen. Nah, pembahasan utama kita hari ini adalah kusta atau lepra atau morbus Hansen atau biasa disingkat MH. Nah, kita akan membahas tentang etiologi, kriteria diagnosisnya MH, klasifikasinya bagaimana, tata laksananya MH, bahkan sampai reaksi kusta beserta tata laksana dari reaksi kusta itu sendiri. Oke, kita bahas dulu sebenarnya siapa sih yang menyebabkan lepra atau kusta pada manusia. Nah, itu disebabkan oleh Mycobacterium lepra atau M. leprae. Jadi, dia klinisnya nanti secara visual akan terlihat patch atau makula, baik berwarna yang hipopigmentasi atau lebih terang, atau dia hiperpigmentasi yang lebih gelap di bagian kulit yang terinfeksi. Bahkan nanti sampai akan terjadi kehilangan sensasi. Jadi dia kehilangan sensori pada bagian lesinya itu. Nah, kenapa kok bisa? Karena dia mengganggu jaringan dan bagian saraf. Bisa kita lihat di gambar-gambar ini ya. Ini beberapa contoh dari infeksi lepra ya. Ada yang hipopigmentasi, ada yang eritem, ada juga yang hiperpigmentasi. Nah, tentunya biasanya di bagian lesi luka itu ketika kita tes sensorinya pasti dia akan kehilangan sensasi. Biasanya dia tidak merasa nyeri ketika kita goreskan jarum. Seperti yang kita bahas, ini adalah salah satu infeksi kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Dia adalah bakteri gram positif yang berwarna merah dan salah satu basil tahan asam alias disingkatnya BTA biasanya. Tidak dapat dikultur dan periode penularannya sangat lama yaitu 3-5 tahun. Dia akan menargetkan beberapa hal yaitu kulit, saraf tepi, makanya bisa mengganggu fungsi sensoris, fungsi motoris, bahkan sampai otonom. Tidak hanya sampai saraf dan kulit, dia juga menyerang mukosa saluran nafas atas, sistem retikuloendotelial, mata, tulang, testis. Tapi dia tidak sampai mengenai sistem saraf pusat. Jadi hanya terbatas pada saraf tepi. Kita bisa tertular Mycobacterium lepra jika kita terkena droplet infeksius dari M. lepra ini sendiri, sehingga dia bisa masuk lewat saluran nafas atau mengenai kulit yang terbuka, sehingga ketika ia masuk akan terjadi fagositosis oleh sel Schwann dan makrofag. Nah, inilah yang akan mengganggu imunitas. Nah, ketika kita memiliki imunitas selular yang baik, maka ia akan berperan pada imunitas selular saja. Itu terjadi pada morbus Hansen yang tipe Pauci basiler. Nah, sehingga ia akan menyerang nih dari granulomanya akan terjadi nekrosis kaseosa sehingga menyebabkan kerusakan saraf kulit. Tidak hanya sampai di situ juga, dia juga menyebabkan kerusakan saraf tidak bermielin, yaitu sensoris dan autonom sehingga terjadi anhidrosis dan anestesia yang tadi dia tidak bisa merasakan sensoris. Dia juga memberikan kerusakan saraf motorik yang bermielin sehingga biasanya pasien-pasien ini juga terjadi atrofi otot. Ketika imunitas seseorang itu buruk, maka imunitas yang akan melawannya adalah imunitas humoral. Sehingga biasanya basilnya itu ditangkap oleh histiosit atau makrofag, kemudian ia akan mengalami multiplikasi dan menyebar melalui darah dan limfe, sehingga biasanya dia klinisnya lebih parah, yaitu masuk kategori multibasiler. Nah, ini ada beberapa kriteria diagnosis dari morbus Hansen. Harus ditemukan minimal satu tanda kardinal, seperti lesi hipo atau eritema dengan kehilangan sensasi yang jelas. Kemudian adanya keterlibatan saraf perifer, karena dia ada penebalan saraf disertai kehilangan sensasi. Kemudian biasanya juga dilakukan slit skin smear, didapatkan BTA-nya positif, ditemukan dari hasil apusan kulit cuping telinga dan lesi kulit aktif. Nah, ada kriteria tambahannya yaitu riwayat kontak dengan pasien kusta,
kemudian latar belakang sosial tinggal di daerah endemis, dan juga dia ada riwayat pengobatan kusta. Nah, ini ada beberapa gambar ya dari contoh-contoh pasien yang terkena infeksi lepra. Ini salah satu yang contoh lesi tunggal. Berdasarkan gambaran klinis, bakteriologik, dan imunologiknya, morbus Hansen itu dibagi menjadi dua, tipe yang PB atau pausibasiler, ada juga yang tipe MB yaitu multibasiler. Masing-masing dari mereka, baik itu PB dan MB, dia memiliki anggotanya masing-masing. Nah, pada PB itu anggotanya ada I alias intermediate, kemudian BT atau borderline tuberculoid, kemudian ada TT tuberculoid, dan juga pada multibasiler anggotanya ada LL alias lepromatous, kemudian BL yaitu borderline lepromatous, dan juga BB atau mid borderline. Nah, caranya membedakan PB dan MB gimana sih? Biasanya kita bedakan dari jumlahnya. Kalau PB itu dia kurang dari 5, sedangkan MB dia lebih dari 5 lesi kulitnya. Kemudian gangguan sarafnya juga hanya 1 pada PB, sedangkan pada MB dia itu lebih dari 1 gangguan sarafnya. Pada pemeriksaannya, biasanya tuberkuloidnya negatif pada PB, sedangkan pada multibasiler lepromatousnya positif. Simpelnya, PB dan MB itu dibedakan, PB itu lebih ringan, sedangkan MB itu dia lebih hebat karena lebih banyak gangguan saraf dan lesi kulitnya. Perbedaan yang lain adalah PB itu biasanya permukaan lesinya kering dan kasar, batasannya tegas, kemudian distribusinya unilateral, atau bisa juga kadang-kadang bilateral asimetris. Kalau semisal MB, dia biasanya halus dan mengkilap, kemudian batasnya kurang tegas, dan terjadi bilateral simetris. Bahkan ditambahi ada karakteristik seperti madarosis, hidung pelana, wajah singa atau facies leon, kemudian ada juga ginekomastia. Nah, kita bahas satu-satu ya dari klasifikasi lepra tipe pausibasilar alias PB. Mulai dari tuberkuloid dulu ya. Bentuk lesinya biasanya dia makula dibatasi dengan infiltrat. Kemudian jumlahnya hanya 1, distribusinya asimetris. Permukaannya kering bersisik, batasnya jelas, dan pemeriksaan BTA-nya hampir selalu negatif. Tapi tes leprominnya positif kuat 3+. Nah, tes lepromin ini dia menggambarkan status imunologik dari seseorang. Jadi ketika seseorang itu imunologiknya makin bagus, dia tes leprominnya akan semakin kuat. Contoh pada tuberkuloid atau TT, sehingga hasilnya positif kuat. Nah, berpindah ke BT atau borderline tuberculoid, dia sebenarnya kurang lebih sama dengan TT, tapi pemeriksaan BTA-nya bisa negatif, bisa juga 1+. Dan tes leprominnya positif lemah, jadi dia tidak kuat seperti tuberkuloid, alias imunitasnya lebih lemah daripada tuberkuloid. Nah, kemudian untuk yang intermediate, biasanya bentuk lesinya hanya makula. Jumlahnya 1 atau beberapa dan distribusinya variatif. Biasanya permukaannya halus, agak mengkilat. Ini agak mirip ya dengan tipe MB atau multibasiler, makanya dia namanya intermediate. Dia adalah tipe yang tengah-tengah, tengah-tengah antara PB, tengah-tengah antara MB. Sehingga dia karakteristiknya PB, tapi ada sedikit ciri dari MB, yaitu halus agak mengkilat. Nah, dia juga batasnya jelas sampai tidak jelas. Pemeriksaan BTA-nya biasanya negatif, tapi tes leprominnya bisa positif lemah, bisa juga negatif, karena dia lebih mengarah ke MB, tapi masih dari bagian dari pausibasiler. Jadi kalau kita urutkan, simpelnya adalah kita membedakan antara TT, BT, dan I. Yang paling bagus imunitasnya adalah TT, yaitu tes leprominnya positif kuat. Jadi kalian ingetin karakteristik ininya aja. Kalau dia positif kuat alias 3+, berarti dia TT. Kalau dia positif lemah, tapi ciri-cirinya masih ke PB banget, berarti dia borderline tuberculoid. Kalau dia masih ada ciri-ciri antara PB dan MB, kemudian tes leprominnya lemah atau negatif, bisa jadi dia intermediate alias I. Oke, kita berpindah ke klasifikasi lepra tipe MB. Dia ada yang LL, ada yang BL, ada juga yang BB atau mid borderline. Mulai dari lepra matosa dulu.
Sebenarnya ciri-cirinya banyak ya kalau dari tabel ini, tapi gampangnya itu untuk membedakan antara LL, BL, dan BB, kita lihat pada LL itu khas banget pemeriksaan BTA-nya itu ada banyak. Ada globusnya, ini khas dari si LL. Nah, untuk tipe MB, leprominnya selalu negatif. Jadi nggak ada yang positif karena dia imunitas selulernya tuh jelek, sehingga yang berperan adalah imunitas humoral. Tadi balik ke LL, dia ada banyak, pemeriksaan BTA-nya ada banyak globus. Pada tipe BL, dia masih tengah-tengah, jadi gampangnya kita ngingetnya yang BB alias mid borderline. Kalau mid borderline, dia khas banget, bentuknya plakat, dan dia di atasnya ada dome shape, dan ada lesi punch out. Nah, ini sangat khas pada mid borderline alias BB. Sehingga dapat disimpulkan, jika dia ada globus, kemungkinan besar dia adalah tipe MB yang LL. Jika dia plakat dan dome shape, kemudian ada lesi punch out, dia adalah tipe MB yang BB alias mid borderline. Nah, terus membedakan borderline lepramatosa BL gimana, Kak? Gampang. Jadi kalau dia tidak termasuk dari BB, tapi dia juga tidak termasuk LL, berarti fix dia borderline lepramatosa yang BL. Karena dia berada di tengah-tengah ciri khas dari LL dan BB. Nah, ini ada rangkuman dari tabel perbedaan mulai dari LL, BL, BB, I, BT, dan TT. Mulai dari yang LL, ini adalah yang paling parah. Sampai yang TT itu yang paling mendingan, yang paling bagus imunitasnya. Jadi bisa kita lihat dari tes leprominnya, TT itu yang paling kuat, positif kuat, alias 3 positif. Dari BT dia semakin melemah, kemudian yang I dia negatif karena dia semakin mendekati tipe yang MB. Nah, untuk yang BB, BL, dan LL semuanya tes leprominnya negatif. Supaya kita mudah membedakan, BB itu ada plakat atau dome shape atau kubah atau lesi punch out, sedangkan BL itu yang tengah-tengah antara LL dan BL. Kemudian tipe yang LL itu khasnya adalah ada globus pada pemeriksaan BTA. Oke, tata laksananya gimana? Kalau misal dia lesi tunggal, maka kita berikannya cukup rifampicin 600 mg, ofloxacin 400 mg, minoklin 100 mg. Jadi kita singkat adalah ROM alias ROM. Kak, kalau lesinya nggak tunggal gimana? Oke, berarti dia harus mendapatkan terapi sesuai dengan klasifikasi. Kayak gini nih, ini beberapa contoh dari obat-obat lepra ya. Jadi dia dipisahkan. Jadi kemasannya kayak gini. Kok bisa kayak gini, Kak? Nah, bagian atasnya ini adalah terapi yang wajib diminum hari pertama pada bulan kontrol. Sedangkan yang kecil-kecil di bawah yang ada banyak ini adalah yang diminum 1 kali sehari dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk terapi lepra, 1 bulan itu dimasukkan kategori 28 hari ya, bukan 30 hari. Nah, untuk gampangnya daripada kalian bingung lihat terapi yang di sini, kita rangkum berdasarkan jenis klasifikasinya untuk memberikan terapi. Nah, untuk yang anak-anak di sebelah sini, yang dewasa di sebelah sini. Nah, kita lihat dulu ada yang tipe PB alias single lesi. Nah, berarti tadi terapinya adalah ROM alias ROM. Kita kasih kalau untuk anak kecil dia 300 mg rifampicin, 200 mg ofloxacin, 50 mg minocycline. Kemudian untuk yang dewasa dikalikan 2 dari dosis yang anak-anak. Kemudian untuk tipe PB yang lesinya 5 sampai 5 lesi, selama 6 sampai 9 bulan kita berikan untuk hari pertamanya berikan rifampicin 400 mg, kemudian dapson 50 mg. Untuk hari kedua dan hari ke-28 kita berikan dapson 50 mg per hari. Untuk orang dewasa diberikan pada hari pertama rifampicin 600 mg bersamaan dengan dapson 100 mg. Pada hari kedua sampai hari ke-28 kita berikan dapson 100 mg per hari. Kemudian untuk tipe MB kita berikan durasi terapinya 12 sampai 18 bulan. Untuk anak kecil, hari pertama kita berikan rifampicin 450 mg, clofazimin 150 mg, dan juga dapson 50 mg.
Hari kedua sampai hari ke-28 kita berikan clofazimin 50 mg per hari, dapson 50 mg per hari. Kemudian untuk orang dewasanya, day one-nya kita berikan rifampicin 600 mg, clofazimin 300 mg, dapson 100 mg. Hari kedua sampai hari ke-28 diberikan clofazimin 50 mg, dapson 100 mg per hari. Kesimpulan dari terapi Morbus Hansen, karena banyak banget nih, kayaknya susah banget dihafal. Jadi ingat, kuncinya adalah kalau dia single lesi, berarti kita kasihnya adalah ROM, yaitu rifampicin, ofloxacin, dan minocycline. Kalau dewasa sama, masih tetap ROM, rifampicin, ofloxacin, minocycline. Cuma dosisnya yang berbeda. Kalau anak kecil berarti dia ROM 325 alias rifampicin 300 mg, ofloxacin 200 mg, minocycline 50 mg. Untuk orang dewasa berarti dia adalah ROM alias ROM 641. Rifampicin 600 mg, ofloxacin 400 mg, minocycline 100 mg. Kemudian untuk PB yang lesinya lebih dari 1, gampangnya kita berikan dokter Dapson. Jadi, kenapa kita singkat DR? Karena ada Dapson, ada juga rifampicin untuk hari pertama. Kemudian hari seterusnya, sampai hari ke-28, kita berikan Dapson aja, 2-28 hari. Sama, untuk yang dewasa juga seperti itu, kita kasih dokter Dapson. Dapson 100 mg, rifampicin-nya 650 mg untuk hari pertama. Untuk hari seterusnya tetap Dapson aja 100 mg per hari untuk orang dewasa. Untuk tipe MB, mudahnya kita berikan tetap dengan prinsip dokter Dapson, tapi ditambahkan clofazimin. Maksudnya gimana? Berarti hari pertama dia tetap diberikan dokter alias Dapson dan rifampicin, tapi juga ditambahkan clofazimin. Kemudian hari kedua dan ke-28 juga diberikan Dapson ditambah dengan clofazimin. Jadi kayak rumus kalian ya maksudnya. Dokter ditambahkan clofazimin, Dapson ditambahkan clofazimin. Jadi kesimpulannya, ingat ROM atau ROM, kemudian dokter Dapson untuk yang PB. Kalau dia MB berarti dokter Dapson ditambah dengan clofazimin. Oke, itu dia terapi-terapi dari Morbus Hansen. Semoga bisa mempermudah teman-teman untuk mengingat ya. Nah, kita masuk ke bagian reaksi kusta. Jadi, apakah semua pasien yang sudah diterapi itu pasti membaik? Belum tentu. Jadi, ada yang namanya reaksi kusta. Nah, dia itu ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Biasanya, walaupun dia diberi obat, bisa jadi beberapa orang tertentu akan mengalami reaksi tertentu. Jika dia reaksi tipe 1, biasanya dia terjadi pada PB maupun MB. Sedangkan pada tipe 2, dia hanya terjadi pada tipe MB. Kita mulai dari tipe 1 dulu ya. Biasanya dia muncul segera setelah pengobatan. Dan biasanya keadaan umumnya baik. Paling kalaupun demam, dia hanya demam ringan. Bahkan biasanya tanpa demam. Kemudian ada bercak yang lama, meradang menjadi merah. Bengkak, berkilat, dan terasa hangat. Kadang-kadang hanya pada sebagian lesi. Atau bahkan dapat timbul bercak baru. Pada saraf dia juga sering terjadi, namun umumnya berupa nyeri saraf dan atau gangguan fungsi saraf saja, atau silent neuritis namanya. Kalau untuk yang tipe 2 tadi kan hanya untuk tipe MB, jadi dia biasanya setelah pengobatan lama alias lebih dari 6 bulan. Keadaan umumnya bisa ringan sampai berat, bisa sampai kelemahan umum dan demam tinggi, kemudian timbul nodus merah, lunak dan nyeri tekan pada lengan dan tungkai. Nodusnya dapat pecah. Pada saraf dapat terjadi dan lumayan sering menyerang. Nah, ini contohnya ya. Ada yang namanya reaksi reversal, ada juga yang ENL. Nah, untuk reaksi reversal itu dia biasanya untuk spektrum borderline, BT, BB, dan BL. Dia timbul segera setelah pengobatan. Ini perannya oleh imunitas seluler.
Biasanya lesinya tambah aktif atau timbul lesi baru dalam waktu singkat. Sering terjadi nyeri saraf atau gangguan saraf, hampir tidak ada peradangan organ lain. Biasanya tata laksananya apa yang harus kita lakukan? Obat utama tetap lanjut. Kalau ada gejala, misal nyeri, ya udah kita terapi simptomatis, kasih anti nyeri. Kalau dia ada neuritis, kasih prednison mulai dari 40 mg per hari. Kemudian ada tipe yang ENL, dia untuk yang BL dan LL, yang parah, yang tipe MB. Dia reaksi imunitas humoral, makanya dia lebih heboh. Biasanya karena dia mendapat pengobatan lebih lama, bentuknya dalam bentuk nodus, eritema, dan nyeri pada lengan dan tungkai. Contohnya seperti ini. Kalau yang di atas nih contoh reaksi reversal ya. Nah, dia bisa terjadi gangguan saraf, bahkan terjadi peradangan organ lain seperti testis, sendi, ginjal, dan KGB. Tata laksananya, dia obat utama tetap lanjut. Kemudian ada gejala simptomatis, kita berikan simptomatis juga, seperti misalnya nyeri. Ya udah kasih anti nyeri. Kemudian jika ada neuritis, kita berikan prednison mulai dari 40 mg per hari, tambahkan clofazimin 300 mg per hari pada ENL yang berulang. Oke, tadi udah panjang banget tuh bahasan kita. Kita mulai kuis yuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah diagnosis penyakit pada pasien ini? Seorang laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan bercak seperti kapur pada kedua lengan. Muncul sejak 3 bulan yang lalu. Dikatakan makin luas. Pada kedua lengan terdapat makula hipopigmentasi. Dia soliter, berbatas tegas, dan simetris. Pasien mengatakan sedang dalam pengobatan kusta. Nah, apa ini? Iya, jadi jawabannya ini adalah reaksi kusta ya, teman-teman. Kita nggak bisa menentukan kusta tipe apa, baik itu MB atau PB, karena di sini soalnya tidak spesifik. Jadi bisa kita jawab cukup reaksi kusta, karena kuncinya dia sedang dalam pengobatan. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmates. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.